Bapak Jokowi, kami datang dari Qatar, Pak. Ini yang kedua kali. Pertama kami tahun 2017. Saat ini kami ingin jika Bapak berkenan ada waktu keluar, kami ingin hanya support aja Pak. Kami jauh-jauh dari Qatar. Tapi kalau Bapak kurang sehat, nggak apa-apa. Kami di sini juga sudah happy, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi sembunyi lagi ya. Setelah ulang tahunnya tanggal 21 Juni kemarin, kemudian sembunyi ya. Terus muncul katanya ngantar cucunya mau jalan-jalan ya, dengan muka yang tembem meskipun sudah dirias seperti itu. Dan setelah itu sembunyi lagi. Tidak jelas sekarang Mukidi itu di mana. Satu video saya tampilkan pemirsa, ini seorang perempuan bawa poster ngakunya dari Qatar. Ya, walaupun ngakunya dari Qatar bukan berarti pengagum Jokowi dari orang Qatar, tapi kemungkinan itu TKW, ya mungkin dipecat di Qatar, nggak tahu harus bekerja apa, pengen ketemu Jokowi, gitu loh, ya. Bawa poster begitu, Pak Jokowi muncul dong, gitu loh, ya seperti itu, ya. Tetapi harus dimaklumi sebetulnya kalau Jokowi itu sembunyi lagi. Kenapa? Karena beban jiwanya berat banget, ya. Beban jiwanya berat banget, kemungkinan tidak mampu dia hadapi itu. Kalau dia dihina sehina-hinanya, dikatakan penipu, pembohong dan lain sebagainya, biasalah. Ya kan, karena dia tidak bisa membedakan penipu itu apa, orang jujur itu apa, ya. Dalam situasi sudah ketahuan bohongnya pun dia menutupinya dengan berbohong lagi, kan begitu. Jadi pembohong mestinya memang seperti itu. Tetapi yang sangat berat sekarang yang dihadapi oleh Jokowi itu adalah bahwa penyakitnya ini penyakit yang gak main-main. Kalau benar itu adalah autoimun, itu bisa memberikan kesengsaraan dengan 60 penyakit lainnya. Bayangkan kalau ada gatal-gatal, ada nyeri, ada pedih, ya, ada macam-macam. Lawang saya, ya, batuk nggak sembuh-sembuh aja, itu terasa berat loh, ya. Nah, ini coba bayangkan. Nah, apalagi kalau yang di mukanya semakin tembem itu adalah efek dari gagal ginjal, ya. Berat banget ini, ya, efek dari gagal ginjal itu. Nah, belum lagi mikirin soal Gibran. Ya, memang pada perkembangan terakhir ini kabarnya DPR tidak bacakan itu tuntutan dari para Purnawan Jenderal. Mungkin masih ada tenggang rasa karena Jokowi itu masih seliwer-seliwer, mungkin masih telepon, mungkin utusannya masih ada yang kesana kemari, itu ditunda. Tetapi kalau kita melihat perkembangan ya Sufmi Dasko yang tampaknya juga sudah meraih sewot orang-orang Gerindra ini terhadap menteri-menteri titipan Jokowi, nah ini mungkin menunggu momentum untuk membacakan surat itu. Ya, kalau hanya Puan Maharani sih, Puan tuh ya kemana angin bertiup lah, nggak ada pendiriannya. Ya pokoknya yang penting dia aman kan. Ya kita nggak bisa berharap lah sama Puan. Ya, tetapi Gerindra ini menjadi tercoreng karena menteri-menterinya Jokowi. Belum lagi seperti itu, ya nasib Gibran itu akan seperti apa, pemirsa? Sekarang Jokowi harus mikirin mantunya, Bobi Nasution coba. Dan ini kayaknya nyalinya KPK agak berbeda. Karena itu kan di Medan, ya sekarang di jalan-jalan protokol, itu banyak sekali karangan bunga dukungan kepada KPK. Kenapa? Karena KPK menangkap tangan OTT terhadap orang kesayangan Bobi Nasution. Dan KPK kabarnya akan memeriksa semua pihak termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR serta di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Tuh, ya, KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Itu kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan hari Senin kemarin. Pemirsa, ya. Apa enggak senut-senut tuh Bobi Nasution yang selama ini kayaknya tidak tersentuh oleh aparat hukum, dia kena kasus di Maluku Utara atau apa itu sama kakek-kakek yang suka daun muda itu, ya kan?
blok Medan dan lain sebagainya nggak tersentuh oleh hukum, dilaporin sama Ubedillah Badrun, anak-anak Jokowi juga tidak ada yang dipanggil gitu kan. Tetapi dengan suara garang dari KPK ini, tetapi menurut saya sih agak terlalu cepat ini karangan bunganya ini. Mestinya nanti kalau memang Bobi Nasution itu udah dipanggil ke Jakarta, barulah kasih karangan bunga. Apalagi kalau sudah diborgol, ya kan? Kalau melihat aliran kemana uang mengalir, kena semua, ya. Loh, nanti terus gimana dong anaknya Jokowi ini? Jadi janda? Ya belum tentu. Tetapi yang jelas timpanglah keluarga ini, dan yang banyak yang dikhawatirkan oleh Jokowi ini tampaknya sedang memburu nasibnya. Ya, kecemasan itu sebetulnya bermula dari tindakan Jokowi sendiri yang tidak bisa diingatkan, ya, keserakahan yang berlebihan, dan pada akhirnya sekarang ibaratnya itu ya panen badai, ya, yang akan menghantam dirinya. Memang kelihatannya masa depannya Jokowi itu gelap banget, pemirsa. Dari sisi apapun, kayaknya gelap banget gitu. Apalagi kalau anak yang diandalkan sekarang wapres, lihat aja itu, ya, bagaimana anak menjadi wapres umur 37 tahun, tetapi kayaknya mental dan jiwanya itu masih dewasa anak umur 15 tahun. Kalau menurut saya, ya, karena ada sesuatu yang tampaknya beban berat yang tidak bisa ditanggungnya. Mungkin dia kena sindrom menjadi anak-anak atau seperti apa. Tetapi inilah beban beratnya Jokowi. Jokowi tidak berdaya, habis semua. Termul yang dulu punya jabatan, lari ngibrit. Kecuali orang-orang yang memang mengharapkan betul-betul sembako dan uang untuk menyambung hidup, 50.000, 100.000. Kalau itu memang sudah nggak ada mukanya sudah. Ya, karena kalau tidak nyanjung, tidak jilat Jokowi, mungkin sudah tidak mampu makan lagi. Tetapi betapa menyedihkannya sekarang ini, ya, mungkin disembunyi lagi, apakah bisa muncul lagi atau untuk selamanya sembunyi. Ini akan menjadi malapetaka juga bagi para termulnya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.